Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028 mendatang. Oleh karena itu, ekosistem perkantoran yang mendukung fungsi legislatif dan yudikatif, DPR, MPR RI, harus sudah dibangun dan beroperasi pada tahun tersebut. Bukan sekadar terbangun, Prabowo juga ikut intervensi dalam rancangan gedung legislatif dan yudikatif. Namun demikian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, PU, Diana Kusumastuti memastikan bahwa revisi ini tidak akan menambah biaya pembangunan. Diana memerinci, beberapa aspek desain yang direvisi antara lain atap gedung. Prabowo menilai desain atap sebelumnya terlalu fancy dan meminta untuk diubah. Prabowo juga mengusulkan agar desain interior gedung mengacu pada bangunan-bangunan di India yang memiliki unsur-unsur yang mirip dengan Indonesia, seperti penggunaan kayu dan warna-warna tertentu. Tak hanya itu, Prabowo menginginkan adanya museum atau galeri di lobi gedung yang menampilkan sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Lantas, siapakah perancang kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif? Mereka adalah dua perusahaan nasional yakni Airmas Asri dan Arkonin. Keduanya dikenal telah merancang dan merekam jejak arsitektural, rancangan induk, interior dan pekerjaan-pekerjaan struktur dengan kompleksitas tinggi. Selain itu, keduanya juga dikenal sebagai spesialis pemenang kompetisi atau sayembara bergengsi. Airmas Asri. Airmas Asri Indonesia merupakan perusahaan arsitektur yang berdiri pada bulan Oktober tahun 1988 di Jakarta. Biro arsitek ini memiliki filosofi bukan hanya untuk merancang bangunan indah dan mengesankan, melainkan ingin menciptakan lingkungan fisik yang memberikan nilai tambah. Beberapa proyek lain yang juga digarap oleh perusahaan arsitektur ini, meliputi Citraland Surabaya, The Pakubuwono View Jakarta, The Capital Residence Jakarta, Holiday Inn Nusa Dua Bali dan masih banyak lagi. Selain berkembang di wilayah Indonesia, Airmas Asri juga memiliki andil dalam pembangunan interior Majelis Oman Al Bustan di Muscat, Oman. Airmas Asri kerap menjuarai berbagai kompetisi, seperti meraih peringkat pertama di Dukuh Atas Transportation Hub Competition yang diselenggarakan oleh PT MRT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PD Pasar Jaya dan Ikatan Arsitek Indonesia, IAI, tahun 2019. Perusahaan arsitektur ini juga berhasil menjuarai kompetisi desain Bandara Sukabumi, Jawa Barat pada tahun yang sama. Untuk diketahui, Airmas Asri didirikan oleh 3 orang arsitek, salah satunya adalah Jusuf Setiadi yang saat ini menjabat sebagai prinsipal bersama Suryono Kurnianto, Christine Martini Santosa dan Ardi Jahya sebagai presiden direktur. Arkonin. Perusahaan ini dikomandani Ahmad Norzaman, didampingi Indra Janti, Arum Prasasti, Rahmat Fadil Afrizal, dan Zaki Fihur Rahman sebagai direksi. Arkonin tercatat telah mengerjakan ribuan proyek, mencakup jutaan meter persegi ruang komersial residensial, ruang publik, ruang perkantoran, dan lain-lain. Arkonin menjelma menjadi salah satu perusahaan desain dan rekayasa yang paling dihormati dan berpengaruh di Indonesia. Pengalaman luas Arkonin mencakup perkantoran, pusat perbelanjaan, bandara, fasilitas transportasi, hotel, apartemen, pusat budaya, lapangan golf, fasilitas olahraga dan rekreasi. Kemudian bangunan industri, perencanaan kota baru, desain perkotaan, serta jalan dan jembatan. Pasokan air, sistem pembuangan limbah dan drainase, dan rekayasa lalu lintas. Arkonin juga dikenal sebagai pemimpin dalam solusi desain dan rekayasa kelas dunia yang terintegrasi dan inovatif untuk masa depan yang berkelanjutan. Misi mereka adalah menciptakan pembangunan perkotaan yang lebih baik dan lingkungan yang berkelanjutan melalui keahlian, kolaborasi, dan inovasi unggul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.